Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi hari ini kita akan lanjutkan ya materi kita. Di samping nanti kalau sudah selesai materi, saya akan menjelaskan juga teknis untuk pengerjaan proyek UTS ya. Untuk proyek UTS itu waktunya dimulai dari sekarang sampai jadwal nanti UTS. Jadi panjang ya, karena memang proyek gitu. Nah, itu nanti akan saya jelaskan setelah materi kita selesai. Nah, untuk materi kali ini adalah tentang insert data ya. Insert data di CodeIgniter. Jadi insert data ke database menggunakan CodeIgniter. Nah, insert data di sini biasanya kalau misalnya dengan menggunakan PHP native itu menggunakan bahasa SQL. Nah, sebetulnya di CI sendiri juga menggunakan bahasa SQL, namun lebih disingkat dengan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh CI itu sendiri. Gitu. Nah, ini sebetulnya tadinya saya pengen ngetik langsung ya, cuman kayaknya nggak mungkin nih untuk ngetik langsung. Jadi sebetulnya nanti saya akan bagikan aja si filenya, lalu saya jelaskan, karena ternyata banyak juga yang harus ditulis. Namun kita harus bikin juga sama-sama ya, sebelum skripnya saya bagikan, kita bikin database-nya dulu ya. Jadi di sini yang kemarin yang admin LTI yang pertama gitu ya, waktu di pertemuan 7 itu nanti kita ganti aja, maksudnya kita ganti dengan yang baru karena yang sekarang, yang CI yang sekarang yang saya bagikan itu memang masih sama admin LTI juga, cuman sudah ada modifikasi khusus untuk insert data. Nah, tapi sama aja sebetulnya admin LT-nya sama aja, cuman ada sedikit modifikasi. Nah, kalau misalnya kita lakukan sama-sama modifikasinya, saya khawatir waktunya nggak cukup dan akan lebih sulit. Nah, jadi teknisnya begini, CI yang kemarin itu di rename aja, ya. CI yang kemarin yang masing-masing yang sudah buat ya, itu di rename aja menjadi ke pertemuan 7. Lalu nanti saya bagikan lagi CI yang terbaru yang sudah dimodifikasi dan nanti akan saya jelaskan. Nah, namun sebelumnya kita bikin database dulu ya. Kita bikin database dulu. Ini saya share dulu ya ininya. Kita akan bikin database baru ya. Database baru namanya adalah DB SIAKAD. Maksudnya ini sistem informasi akademik. Jadi saya bikin contohnya sistem informasi akademik. Jadi bikin database baru, new database ya. New database di sini kasih nama SIAKAD DB SIAKAD. Nah, di sini tetap ya general CI, lalu create. Nanti setelah DBC akan dibikin, lalu akan dibuat sebuah tabel ya, tabel namanya TB mahasiswa. Nah, ini nama tabelnya TB mahasiswa yang sudah saya share. Nanti diisi aja ya, diisi aja recordnya. Nah, di ini ada strukturnya yang harus dibuat. Nah, ini strukturnya ya. Strukturnya ada 5 kolom ya, atau 5 field. ID, NIM, nama, tanggal lahir, jurusan ya. Nah, ini kelima field ini masing-masing memiliki tipe data seperti ini ya, seperti yang dijelaskan. Integer, varchar 8, varchar 30, date, dan jurusan varchar 20. Lalu untuk ID itu auto increment dan dia primary key. Oke, silakan dulu dibuat dulu ya sama-sama. Nanti soalnya kalau nggak dibuat nanti ketika saya bagikan skripnya malah jadi error karena database-nya nggak ada. Oke, silakan saya kasih kesempatan untuk bikin dulu ya. Sementara saya akan share juga filenya ya.
Nah, sambil buat database, silakan cek di grup PA-nya. Saya sudah bagikan CI untuk materi 9 ya. Silakan di-download dulu sambil download. Lalu lanjutkan juga buat database dan tabelnya.
Apa sudah selesai untuk buat database-nya dan tabelnya? Belum Pak, sebentar. Ya, silakan kerjakan dulu ya. Biar nanti nggak error ketika menggunakan file yang saya bagikan.
Sudah, Pak? Sudah ya? Iya. Baik, saya jelasin dulu ya. Oke. Database-nya sudah dibuat, lalu tabelnya juga sudah dibuat. Nah, kalau sudah dibuat, tadi file yang tadi yang saya bagikan juga ditaruh di ini ya, di directory localhost. Ya, maksudnya directory htdocs ya, untuk di localhost. Jadi kalau sudah diinstal juga, nah ketika dipanggil dia akan seperti ini ya tampilannya. Nah, localhost CI. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini yang saya panggil localhost/CI. Nah, artinya kalau udah seperti ini kan ada settingan untuk default controller ya. Default controllernya ada yang disetting, yaitu nama controllernya, lalu ada default default fungsi. Default fungsinya yaitu berupa indeks. Jadi indeksnya pun dibuat gitu. Nah, ini tampilan apa yang tadi saya share ya. Lalu ada beberapa perubahan di headernya. Headernya itu saya hilangkan yang atasnya ini, atas di sini, tombol-tombol atas di sini saya hilangkan. Lalu ada juga di sini ya, yang sidebar sebelah kanan juga saya hilangkan. Jadi sisa cuma ada 2 tabel dan gambar aja nih, ya bukan gambar sih, tulisan ya, admin LTI. Nah, lalu untuk sidebarnya masih tetap sama dengan yang di pertemuan 7, tidak ada perubahan. Dan yang paling bawahnya untuk footernya, nah footernya ada perubahan sedikit, ada diganti ya, ada tulisan sistem informasi akademik, lalu versinya ada tambahan di sini ada versi 1, artinya ini yang pertama gitu. Dan isinya atau konten utamanya pun ada dilakukan perubahan, disesuaikan dengan materi sekarang, yaitu untuk penambahan data mahasiswa. Di sini ada beberapa tabel dan di sini ada tombol tambah mahasiswa. Bila tombol ini diklik, nah ini akan keluar dialogs atau istilahnya dalam web ini adalah modal. Ya, di sini dialog box atau modal. Nah, ini akan menjelaskan bagaimana cara buatnya, terus apa saja perbedaan yang terjadi dari pertemuan 7 ke pertemuan 9 ini. Karena ini sebenarnya sama aja, hanya ada proses editing aja. Oke, sekarang saya akan buka ininya, kodenya. Nah, akan saya mulai dari settingannya ya. Settingannya apa saja yang dilakukan untuk aplikasi yang ini. Nah, saya akan masuk ke folder config ya. Folder config di sini yang saya setting pertama kali adalah autoload ya. Yang pertama kali adalah autoload. Nah, di sini untuk folder file autoload-nya saya tambahkan database untuk line 61 karena kita sudah bekerja lagi dengan database. Kalau yang waktu pertemuan 7 kan kita tidak bergerak dengan database tapi hanya mengedit admin LTI-nya saja. Nah, sekarang kita sudah bekerja lagi dengan database, otomatis library untuk database dipanggil. Jadi ditambahkan di autoload-nya. Lalu untuk autoload helper itu masih tetap URL dan form ya, itu masih digunakan. Nah, yang terakhir adalah autoload untuk modelnya, karena modelnya itu berhubungan dengan database. Saya nanti akan membuat ya, atau kita akan membuat sebuah model namanya mahasiswa. Artinya ini udah dibuat sih. Jadi ada model namanya mahasiswa yang berhubungan untuk
ke tabel TB mahasiswa yang sudah kita bikin. Nah, setelah saya setting auto load, saya masuk ke database.php. Ya, karena ini berhubungan dengan database, berarti saya harus setting database-nya. Nah, database-nya di sini yang saya setting adalah seperti biasa ada hostname. Ini di line mulai yang disetting untuk database itu dimulai dari line 78 sampai line 81 ya. Untuk hostname-nya localhost, untuk username-nya root, password-nya dikosongkan, lalu untuk database-nya disesuaikan dengan database yang kita buat, yaitu db_siakad ya. Nah, ini harus sama persis dengan database yang kita buat ya. Nah, ini kalau nggak sama nanti biasanya error. Nah, ini saja sebetulnya untuk database yang disetting. Lalu selanjutnya saya akan nge-setting, memastikan yang disetting untuk config.php. Nah, config.php itu base URL harus disetting localhost CI. Ini base URL-nya. Ini pastikan sudah seperti ini. Kalau enggak, biasanya kasusnya not found gitu ya. File not found, padahal ternyata base URL-nya belum disetting. Nah, ini masih kemarin-kemarin pas waktu yang UTS itu masih ada juga yang nggak paham ke sini ya. Jadi harus teliti juga. Ini tidak boleh terlewatkan gitu. Untuk base URL itu harus disetting. Terus yang di bawahnya itu sebetulnya opsional, seperti URL suffix.html itu sebenarnya opsional, bisa diisi bisa enggak. Itu saja sih untuk yang config.php. Nah, jadi paling tidak sudah ada 2 file ya, autoload yang dan database, lalu config sih sebenarnya tidak ada perubahan karena dari settingan sebelumnya juga sudah tersetting ada localhost CI. Kemudian yang terakhir adalah file roots. Nah, file roots di sini yang disetting adalah default controllernya. Default controllernya menjadi admin. Nah, admin di sini berarti nanti di sini kita memiliki controller yang namanya admin. Nah, jadi kita akan memiliki controller yang namanya admin yang secara default akan dipanggil. Jadi apabila kita memanggil hanya localhost CI, ini jadi otomatis yang dipanggil adalah si default controllernya, yaitu berupa admin. Lalu di adminnya juga dia akan memiliki indeks ya, dia akan memiliki fungsi indeks. Nah, itu untuk settingan-settingannya. Untuk settingan-settingannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di controllers-nya. Di sini ada controllers admin.php. Jadi yang kemarin itu controllernya saya hilangkan semua. Saya pakai admin.php dan di sini ada indeks. Nah, ini ya, indeksnya di sini untuk menampilkan si view, menampilkan view. Terus ada juga model, ada satu model yang tadi M mahasiswa yang karena berhubungan dengan settingan. Nah, yang terakhir adalah view-nya. Nah, view-nya di sini ada folder baru, bukan folder baru sih sebetulnya, waktu di admin LT juga sudah ada ya templates. Nah, dalamnya ada footer, header sama sidebar ya. Itu yang template. Lalu yang di luarnya, kalau yang waktu di pertemuan 7 itu namanya dashboard ya, dashboard2.php dan dashboard aja, dashboard.php. Ini saya ganti semua menjadi mahasiswa.php karena nanti ini berhubungan dengan data mahasiswa, jadi saya ganti filenya gitu ya. Filenya saya ganti. Oke, sampai sini ada yang bisa bisa diikuti atau ada yang kurang jelas? Sebelum saya jelaskan satu-satu filenya dari mulai view, saya akan jelaskannya dari view dulu ya. Saya jelaskan dari view dulu, lalu nanti saya jelaskan ke controller dan modelnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, izin bertanya. Tapi Oke. mohon maaf sebelumnya saya ketinggalan gitu ya Pak. Ya. Untuk di file autoload-nya itu yang diubahnya, bentar. Ini ya. Yang di libraries yang 61 itu ditambahkan database kan Pak? Iya, betul ini. Nah, untuk yang di helpernya bagaimana Pak? Helpernya masih tetap ada URL dan masih form. form ya? Iya. Ya berarti itu udah berarti ya untuk di autoload. Udah. Berarti untuk di config base URL masih ya. Seperti ini. Oke. Bentar. Nah, terus di roots juga nggak ada apa-apa ya Pak yang Roots itu diubah ya? cuma admin aja, ya nggak ada yang dirubah sebetulnya ya,
cuman ini aja. Karena di pertemuan ke-7 juga kan kita udah pakai ini. Itu aja sih, sama database ya. Itu. Database. Database-nya kan disesuaikan dengan nama database yang sudah dibuat di line 81. Oh, iya. Siap. Kalau gitu sudah siap, Pak. Ya, sudah siap. Sebetulnya kan yang file yang saya bagikan itu udah semua, udah di-setting. Jadi ini hanya penjelasan aja. Oh iya. Nah, coba dicek di itunya, di apa? Grupnya ya, silakan di-download kalau yang belum. Karena nanti agak jauh sih, soalnya kalau nggak saya share gini agak repot juga nih untuk ngetiknya banyak banget soalnya. Gitu. Oke, sip. Makasih, Pak. Oke. Ya, ada yang lain, ada lagi yang menanyakan supaya sebelum masuk ke penjelasan. Nggak apa-apa ya, ini diulang-ulang untuk settingannya karena memang ini dasar ya, dasar dari CI-nya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Nah, kalau kita lupa biasanya si tampilannya jadi nggak keluar gitu kalau misalnya. Terutama yang di config ya, yang base URL itu kadang-kadang masih ada yang lupa. Ya, sepertinya nggak ada yang tanya. Nanti saya buka lagi forum pertanyaannya. Saya jelaskan dulu. Saya mulai ke view-nya dulu ya, sebelum masuk nanti ke controller. Saya mulai ke view-nya dulu. Nah, view yang ini ya, view yang ini kan sebetulnya terdiri dari 4 file yang sebetulnya awalnya satu file tapi dipotong-potong gitu, dipotong-potong jadi headernya gitu ya, bagian atas, terus jadi sidebar, sama yang bagian bawah untuk footernya dan kontennya. Nah, sehingga kalau dipotong-potong kayak gini, kita bisa fleksibel untuk mengganti kontennya aja. Kalau yang atasnya kan sama, jadi akan di load beberapa kali. Nah, untuk si footer, sideway, dan headernya itu berada di folder templates. Nah, si folder templates ini yang akan kita panggil secara berulang-ulang apabila kita mengganti-ganti konten. Sementara kalau kontennya itu yang berubah, yang tadinya mungkin di sini sekarang yang akan kita panggil adalah mahasiswa.php. Nanti kalau kita bikin yang dosen.php ya kita tinggal ganti tengahnya aja, konten.php ininya diganti ya, mahasiswa.php-nya diganti. Nah, sementara yang atasnya juga tetap diambil. Nah, itu yang view-nya ini ada 3 view ini. Terus saya balik lagi ke sini, kita lihat view-nya. Nah, di sini ya. Nah, ini ada mahasiswa.php. Mahasiswa.php, ini isi kontennya. Lalu templates ya. Templates ada footer, ada header, ada sidebar ya. Nah, header dulu ya. Ada header dulu, terus sidebar, terakhirnya footer. Nah, sebetulnya di header itu yang di admin LTI sebelumnya itu kan panjang ya, banyak sekali panjang, dan sebetulnya kita belum butuhkan itu, tapi kalau nanti itu dibutuhkan silahkan bisa diambil lagi ya. Ini saya akan jelaskan perubahannya di mana ya. Ini akan saya buka yang CI pertemuan 7-nya ketika headernya masih belum berubah ya. Kita headernya belum berubah. Ini coba saya buka dulu. Nah, ini header yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini header yang sebelumnya, ini ada main header. Kalau kita klik di sini yang di line 41, nah ini kan isinya adalah semua headernya. Berarti untuk melihat komponennya lebih dalam, kita harus masuk lagi ke dalam si headernya. Di sini udah ada ref untuk indeks yang tulisannya admin LTI. Nah, terus selanjutnya diteruskan dengan nav. Nah, ini udah di sini. Navigasi juga itu merupakan tag yang berbeda, yang sejajar dengan admin LTI. Berarti kalau kita sudah sudah sampai sini, itu artinya kita sudah sampai sini nih, admin LTI. Jadi tulisan admin LTI ini adalah yang ini gitu ya, yang ini. Terus baru di sini adalah navbarnya. Navbarnya, nah kalau dibuka ini panjang banget dari line 45 sampai 280. Nah, jadi saya hilangkan sebagian karena saya tidak memerlukan sebagian besar yang ada di sini. Ini banyak banget. Nah, jadi saya hilangkan. Yang dihilangkan yang mananya itu setelah si
ininya. Bentar. Nah, ini kan jadi sedikit ya, yang tadinya 5 jadi cuma sedikit. Nah, proses yang dihilangkannya bagaimana? Ini dari sini. Nah, ini dari sini. Lihat dari yang ahref kelas toggle navigation. Nah, ini adalah tombol yang ini nih, tombol yang kecil. Ini tombol yang kecil ini ya, yang fungsinya untuk bisa expand, si sidebar-nya bisa disembunyikan. Fungsi ini tombol ini. Nah, sementara yang sesudah tombol ini dihilangkan semua. Jadi dari sini ya, dari mulai div class navbar custom, nah ini dihapus semua. Jadi supaya nggak salah, di navbar customnya ini diklik. Nah ini, jadi ini dihapus. Ini dihapus. Jadi seluruh yang navbar custom itu dihapus sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, itu proses untuk perubahan si headernya. Jadi cuma ada gini, jadi akan lebih simpel. Tapi kalau misalnya nanti, saya masih butuhkan untuk yang kelas, itu saya masih butuhkan yang kelas. Nah berarti di sini juga ya kita tinggal pilih aja elemen-elemen mana yang mau digunakan gitu ya, elemen-elemen mana yang mau digunakan. Kalau elemen-elemennya yang misalnya, saya mau ngambil yang seperti apa, gambar user, nah itu kita tinggal cari aja gitu. Kita tinggal cari di bagian-bagian mana yang akan kita butuhkan. Nah, itu untuk header ya, penjelasan untuk header. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya sedikit-sedikit ya, supaya bisa ngikutin. Jadi bisa kelihatan tracknya bagaimana proses perubahannya dari yang waktu di pertemuan 7 menjadi yang sekarang ya. Silahkan, ada yang mau tanyakan. Untuk prosesnya, apa bisa dipahami? Insya Allah dipahami, Pak. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk yang header ini sudah selesai. Jadi itu prosesnya. Jadi kalau mau ngambil ngedit lagi dari yang awal ya seperti itu prosesnya. Tinggal dicari per bloknya, gitu. Mana yang diperlukan, mana yang enggak dihapus gitu. Nah, di header itu sendiri sebetulnya di sini banyak ya, banyak apa namanya link ref atau misalnya CSS yang di load ya. Yang di load ini seperti apa namanya? Yang bootstrap-nya, terus ya di aset ya, bootstrap-nya, terus ada aset skins-nya, ada plugin. Nah, ini nanti akan saya bahas lagi karena ini nanti akan dipangkas lagi nih, karena nggak semuanya juga kita gunakan. Nah, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya si admin LTI-nya akan lebih ringkas dan mungkin akan saya update lagi. Nah, jadi akan di tiap pertemuan akan ada perbedaan dan ada perubahan dan proses untuk membuat si admin LTI itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi tidak semuanya kita pakai gitu, kita pakai. Nah, ini untuk yang header sampai di sini aja karena cuman yang dibutuhkan hanya ini aja, hanya si tombol toggle navigation dan tulisan admin LTI. Dan ini sebetulnya bisa kita ganti ya tulisannya. Tulisannya bisa kita ganti, admin LTI-nya bisa ganti misalnya dengan sistem informasi akademik atau si AKAD gitu ya, bisa saja diganti karena ini sudah tahu kan ini fungsinya. Lalu saya akan masuk ke sidebar. Nah, di sidebar ini sebetulnya tidak ada perubahan dibandingkan dengan yang kemarin waktu di pertemuan ke-7 itu, tidak terlalu banyak perubahan. Yang ada itu hanya diganti ya, diganti si menu-menunya, itu menu yang menggunakan LU dan LI ya. Nah, ini perubahannya sedikit. Nah, di sini nanti sebetulnya nih linknya juga masih mati nih, linknya sebetulnya masih mati nih. Ya, masih berupa crash, masih mati, jadi sehingga masih bisa kita rubah ya, masih bisa kita rubah.
Nah, untuk sidebar-nya, jadi sidebar-nya tidak ada terlalu banyak perubahan. Terus untuk yang footer, nah di sini footer banyak perubahan juga. Di footer di sini sebetulnya si footernya itu cuman segini ya. Footer itu dari line 1 sampai line 6 sebetulnya. Footer itu cuma sampai sini aja. Line 1 sampai line 6. Nah, sementara yang apa namanya? Yang bawah itu sebetulnya berfungsi untuk mengambil plugin ya, mengambil plugin, mengambil apa ya JavaScript. Nah, ini juga sama nanti tidak semuanya kita gunakan. Nanti akan saya ringkas juga yang mana saja yang akan digunakan. Nah, tapi untuk si editingnya, editing si footernya itu versi 1 dan sistem informasi akademik itu saya ambil dari tulisan yang ada di bawahnya itu. Nah, ini footer yang sebelumnya. Nah, footer yang sebelumnya kan ada tulisan version gitu ya, version 2, terus ada tulisan ini ya, copyright, terus All Seat Studio. Nah, ini saya ganti dengan sistem informasi akademik. Itu aja sih yang perubahan. Nah, ini yang sekarang, ini yang sebelumnya. Bisa dilihat ya perubahannya seperti apa. Nah, cuma itu aja. Oke, nah ini untuk templates ya. Untuk templates dari view-nya. Untuk template dari view-nya itu saja perubahannya. Nah, sampai sini mudah-mudahan masih bisa diikutin ya. Karena sekarang kita akan masuk ke kontennya. Main kontennya. Nah, main kontennya di sini banyak sekali perubahan karena banyak sekali yang dihilangkan. Ini kalau yang sebelumnya yang di dashboard 2.php sebetulnya ya. Awalnya ini nih. Awalnya ini dashboard 2.php. Nah, ini awalnya dari sini. Awalnya dari dashboard 2.php, ini saya rubah si main kontennya. Main kontennya saya rubah. Ya, main kontennya saya rubah. Karena ini kan banyak sekali ya. Untuk dihapus juga agak bingung, banyak sekali nih. Karena banyak sekali si komponen-komponen contoh sebetulnya. Yang sebetulnya belum kita perlukan. Nanti kalau pas waktu bikin project ya itu bisa ya, bisa diperlukan, bisa diambil gitu ya, bisa saja seperti itu. Nah, apa yang dirubah adalah ada apa saja yang dirubah adalah di sini ya. Kita lihat, saya ngambil dari si main kontennya. Ambil dari si main kontennya. Nah, si main konten ini kan ini ada blok-bloknya ya. Kalau blok yang atas ini kan masih yang page header ya, yang seperti ini. Nah, ini tulisan apa dashboard Chrome gitu ya. Nah, ini ada yang bocor. Maaf nih, saya mute dulu ya. Yang bocor suaranya. Nah, ini yang dashboard saya ganti, yang tadinya home dashboard itu berubah menjadi home mahasiswa. Nah, terus si ininya juga apa? Linknya masih mati ya. Nanti sih ini linknya bisa dihidupkan pakai base URL seperti itu. Linknya bisa dihidupkan. Nah, kita lanjutkan ya. Ini untuk yang awalnya. Lalu si main kontennya sendiri, nah sebetulnya ini sih, main kontennya ada perubahan. Ini untuk main kontennya, terus ada penambahan modals. Nah ini, jadi ada penambahan modals dan penambahan main konten. Kalau penambahan modals di sini nanti untuk yang tadi tuh yang pop up tadi. Nah sementara yang kontennya itu ada perubahan besar. Bagaimana prosesnya? Saya ambil dari sini dulu. Ya ini yang dashboard 2. Kalau saya klik si sectionnya, section untuk konten, ini kan ada line 15 sampai 436. Nah ini panjang, banyak sekali ya. Banyak sekalinya. Ini saya hapus semua. Saya hapus dari yang berada di section nih, di antara section ini ya, section class konten ini saya hapus. Jadi saya blok dari sini.
karena ini sudah diklik ini akan mudah menghapusnya. Ini saya klik di sini lalu sampai sini. Nah, ini prosesnya kayak gini, Jadi di blok seperti ini lalu saya hapus. Nah, jadi hilang semua. Di kontennya hilang semua, lalu dibuat ulang. Nah, dibuat ulang untuk si main kontennya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Di dashboard-nya, lalu saya buat ulang khusus untuk kontennya. Yang dibuat apa? Saya menambahkan tabel. Salah. Nah, saya menambahkan tabel, ya, kelas tabel. Di sini kan kontennya. Nah, ini tabel dengan judul-judul apa namanya? Ini dengan judul-judul ini masih ada bocor, mohon maaf, saya matiin dulu ya. Siapa ini ya? Satria, tolong di mute dulu ya. Saya ini dulu supaya nggak bocor. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada tabel ya. Nah, tabel saya bikin tabel. Di sini tabel ada judul header judul kolomnya. Di sini ada nomor, nama, NIM, tanggal lahir dan jurusan. Ini untuk judul awalnya. Lalu konten selanjutnya adalah isi datanya, isi tabelnya. Nah, isi tabelnya itu mengambil data dari database ya. Ngambilnya dari sebuah variabel namanya variabel mahasiswa ya. Nah, ini nanti saya jelaskan juga nih kenapa sih mahasiswa ini dari mana awalnya. Dan sebetulnya ini kuncinya ya untuk koneksi dari si controller ke view-nya. Jadi si mahasiswa ini adalah sebuah indeks array gitu di controllernya gitu. Nah, di sini baru ada nama-nama fieldnya, nama, NIM, dan ininya. Nah, ini ada nama, NIM, tanggal lahir, jurusan. Nah, ini harus sama persis dengan tabel ya, dengan yang ada di tabel. Jadi ini harus sama persis dengan yang ada di tabel. Nah, di tabel ini tadi hilang. Nah, ini ya. Nah, ini nama-namanya ya, nama-nama fieldnya harus sama. NIM, nama, tanggal lahir, jurusan. Nah, ini sama ini. NIM, nama, tanggal lahir, jurusan. Jadi huruf besar huruf kecilnya sama. Huruf kecil. Nah, saya lanjutkan lagi. Di sini ada NIM, nama, tanggal lahir, dan jurusan. Itu harus sama persis dengan si tabelnya ya. Oke. Nah, ini untuk view-nya ya. Nanti baru saya akan masuk ke controller. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum masuk ke yang bagian yang lainnya. Ini masih di main konten ya. Belum, Pak? Belum ya? Oke. Ya. Oke.
Nah, ini tampilan ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah tabel ini nih. Tabel ini semua. Ini tampilannya ya, yang tadi itu yang saya bikin. Terus ini ada tombol kan, ada tombol tambah data mahasiswa, terus ada tulisan data mahasiswa, dan di sini ada home mahasiswa. Ini dari mana? Ya, nah ini dari sini ya. Nah, mulai dari sini. Nah, ini tombolnya, tombol untuk tambah data mahasiswa. Kita lihat di sini kelasnya adalah button primary untuk warnanya, warna birunya, terus data toggle ini untuk modal. Jadi nanti diperuntukkan bahwa ini digunakan untuk mengambil sebuah modal. Atau kalau istilah lainnya adalah pop-up ya. Dia akan membuat sebuah pop-up. Namanya modal kalau di sini. Lalu targetnya, data targetnya adalah input modal. Nah, ini adalah nama si modalnya yang nanti saya buat di bawah. Nah, jadi si tombol ini ya yang dari sinilah editnya. Terus ada FA, FA plus, ini sebetulnya icon ya, ikonnya, icon FA plus. Ya, icon yang plus ini ya. Nah, ini icon yang plus ini. Nah, itu aja sih sebetulnya tambah. Terus kalau judulnya itu dari sini nih, yang H1 data mahasiswa ada di atas nih, content header. Ada di bagian content header. Jadi ada dua section ya, di sini ada section untuk content header, ada section content. Sementara yang berada di header itu isinya ya judul sama untuk navigasinya juga nih, untuk yang home sama mahasiswa dan si tabelnya. Nah, sekarang kita lihat si modalnya. Ini kan input modal ya, input modal itu namanya data target input modal pakai hashtag, karena untuk pemanggilannya pakai hashtag input modal. Nah, di bawah itu saya buat lagi setelah section konten ya, setelah ini nih, setelah main konten ini saya bikin div yang baru berupa modal, yaitu kelas modal, tipenya yang fade ya, terus ID-nya. Nah, di sini nih, ini sama persis ya. Nama modalnya adalah input modal. Nah, ini sama persis dengan yang dipanggil. Jadi kalau ininya salah ketik, dia nggak akan kebuka si modalnya. Nah, kalau ini tab index itu sebetulnya untuk marginnya, role-nya seperti dialogs ya, kayak dialog box atau pop-up ya. Nah, terus di sini labelnya, terus seperti ini. Nah, kalau dibuka untuk si modalnya antara div ini dan ini kan ada script ya. Nah, kalau dibuka, klik. Nah, di sini agak sedikit, agak banyak nih. Sebelum masuk ke form inputnya. Di sini ada div lagi, dialognya, modal dialogsnya, role-nya sebagai dokumen. Lalu kelasnya ada kelas modal konten, bikin lagi div lagi. Nah, di sini juga ada modal header karena ada body, ada headernya. Nah, untuk yang headernya, nah ini ya, ini headernya, terus ini untuk bodinya. Nah, jadi terbagi atas dua, si modal itu terbagi atas dua. Ada modal header dan modal body. Nah, di mana sih yang saya maksudkan? Yang ini. Kalau saya klik tambah di sini, nah ini ada input form data mahasiswa, ya, form input data mahasiswa. Lalu di sini ada garis ya, ada garis dan ada tombol X di sini untuk nutup. Nah, itu masuk ke dalam headernya, header modalnya. Lalu di bawah ini adalah termasuk ke dalam body modalsnya yang isinya berupa form. Nah, kalau dibuka satu-satu dari modal headernya, nah di sini judulnya form input data mahasiswa sama button. Buttonnya kelasnya close, jadi dia tanda X kan, kelasnya close. Data dismiss-nya adalah modal, jadi data yang ada di modalnya dihilangkan. Terus area labelnya tulisan close ya, close-nya itu bertipe Arial ya, tapi hidden, jadi nggak ada tulisannya sebetulnya. Terus garisnya dari sini, area hidden itu true. Nah, ini sebetulnya ini garis ya, garisnya dari sini. Nah, itu untuk yang modal headers-nya. Dari modal headers masuk ke modal body. Nah, bodinya di sini terdiri dari form. Nah, kalau form mungkin sudah pada paham ya. Form ada paham, syaratnya form itu ada metodenya menggunakan apa? Metodenya get atau post, di sini menggunakan post. Lalu actionnya itu adalah URL yang akan dituju apabila kita klik tombol submit. Nah, di sini URL-nya adalah base URL, ngambil dari base URL yang localhost CI. Lalu
target yang dibuka adalah controller admin dengan fungsi tambah ya, dengan fungsi tambah yang diambil dari fungsi tambah. Nanti kita lihat di controller ya seperti apa. Nah, ini untuk formnya. Formnya terdiri dari input input form semuanya ya. Di sini ada input teks ya. Di sini dikasih nama, NIM, tanggal lahir, jurusan. Ini variabel-variabel yang akan digunakan di controller. Nah, lalu ada tombol reset dan tombol submit. Ya, ada tombol reset dan tombol submit. Kalau submit dikasih namanya simpan, kalau reset tetap reset. Nah, ketika diklik tombol submit, dia akan memanggil base URL admin tambah. Nah, itu ya, prosesnya seperti itu. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Baik, nah sekarang saya lanjutkan ke controller ya. Saya lanjutkan ke controller. Nah, kalau ini sebetulnya sudah view sudah jelas, tapi nanti akan bolak-balik ke sini untuk menyambungkan dengan controller. Nah, saya akan buka si admin.php. Salah buka nih. Nah, ini admin.php. Di admin.php ada fungsi index. Nah, ini yang akan dipanggil secara otomatis apabila kita hanya ngetik si i-nya saja atau base URL-nya aja. Nah, di sini ada fungsi, ada beberapa fungsi, itu load untuk meload view-nya, dan ada perintah untuk memanggil sebuah fungsi yang berada di modal. Ya. Atau di model, sorry, bukan di modal, di model. Di model. Nah, di sini ada sebuah variabel namanya data, terus ada indeksnya adalah mahasiswa. Artinya di sini adalah variabel array. Nah, ada variabel array yang disiapkan dengan indeks mahasiswa. Nah, ini sebetulnya sudah disinggung, indeks mahasiswa ini akan nyambung dengan yang tadi ya, yang tadi di mahasiswa.php yang di main content. Nah, ini ya, di main content. Nah, ini. Nah, ini. Variabel mahasiswa di view mahasiswa ini berasal dari sini. Berasal dari sini. Dari indeksnya sebuah variabel array yang namanya mahasiswa. Ini harus sama persis. Ini akan dipanggil karena ini yang dikirim ke view mahasiswa.php. Ini kan nama mahasiswa, ini ya nama view-nya ya yang di load. Jadi lalu di sini data yang dikirimnya. Nah, jadi ini yang harus sama. Terus di sini si variabel ini atau variabel array ini dia mengambil data dari mana? Mengambil data dari si ini model M mahasiswa. Yang diambil adalah nilai balik dari sebuah fungsi yang namanya tampil data. Ya, tampil data. Nah, sekarang kita buka, ini jangan sambil buka karena ini penjelasannya harus paralel, nggak bisa satu-satu. Kita harus buka si M mahasiswanya. Nah, si M mahasiswanya ini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah tampil data yang bagian atas, yang kedua adalah input data. Ini penggunaannya juga beda-beda ya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Sekarang saya jelaskan yang ini dulu nih, yang tampil data. Nah, tampil data fungsinya hanya untuk mengambil data dari tabel mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Yaitu return this DB ya. Nah, ini DB artinya memang berhubungan dengan database. Terus perintahnya get. Nah, perintah get ini sama aja kalau dengan menggunakan sintak SQL itu adalah select bintang from apa tabelnya gitu ya. Nah, tabelnya adalah tabel TB mahasiswa. Jadi kalau this DB get, nah ini artinya apa select bintang from TB mahasiswa. Lalu karena perintah di depannya ada return, berarti hasil dari perintah ini itu dikembalikan, di return. Nah, di return ya, dikembalikan nilai baliknya ke si nama fungsinya ya. Jadi ketika berada di sini di controller, si tampil data ini akan menghasilkan sebuah nilai balik
Dan ada perintah selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam result ya. Ini perintah result ini adalah perintah yang yang membuat si hasil nilai balik itu masuk ke dalam sebuah variable array gitu. Nah, itu ya maksudnya ke sana. Nah, ini masuk ke variable array. Nah, dari sini dia ditampung ke sebuah data yang sudah disiapkan, yaitu variable array dengan nama data, indeksnya adalah mahasiswa. Nah, itulah prosesnya ya, prosesnya seperti itu untuk yang fungsi yang pertama, yaitu namanya tampil data. Nah, lalu setelah ini baru load view-nya. Load view-nya dari mulai template, header, sidebar, lalu yang ketiga adalah si mahasiswa. Nah, ini kan terlihat ya, kalau templates ini adalah si foldernya, kalau yang header, sidebar, footer itu adalah nama file. Sementara yang mahasiswa ini adalah nama file. Itu berada di directory view. Itu directory view. Nah, lalu khusus untuk yang view mahasiswa itu membutuhkan sebuah data yang diambil dari tadi ya, yang variable tadi yang awal. Ini diambil dari sini, gitu. Sehingga ketika perintah ini dieksekusi, ya perintah ini dieksekusi, dia akan mengirim data. Nah, datanya akan ditangkap di sini, ya, akan ditangkap di sini. Nah, oleh for each, oleh sini. For each, nah dibikin aliasnya adalah MHS ya, $MHS untuk menampilkan nama-namanya, itu untuk menampilkan nama-nama, maksudnya nilainya ya, nilai dari si sebuah data array. Gitu. Tampilkan menggunakan for each. Nah, untuk penulisan for each sendiri itu kan ada dua cara ya. Cara yang pertama itu menggunakan kurung kurawal, setelah ininya tidak pakai titik koma, titik 2, bisa seperti ini gitu ya. Tapi yang bawahnya juga harus pakai kurung kurawal. Atau dengan cara kedua menggunakan seperti ini, for each, dan di bawahnya ada and for each. Itu sebetulnya tergantung selera masing-masing ya, tidak ada perubahan sebetulnya, tidak ada perbedaan, hasilnya tetap sama. Gitu, hasilnya tetap sama. Ini saya menggunakan yang seperti ini. Nah, itu hubungannya antara si controller admin dan indeks ya, fungsi indeks di controller. Nah, lalu selanjutnya dari sini ya, dari sini kan kita masuk ke modalnya ya, ke modalnya, ke yang di sini nih. Nah, yang di sini mahasiswa. Modalnya di sini, perintahnya kan apa nih? Nah, ini ya, yang tadi nih, yang form. Nah, yang form post action di sini base URL admin tambah. Nah, berarti di sini akan mencari controller admin dengan fungsi tambah. Nah, fungsi tambah seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, ini ya fungsi tambah. Jadi si fungsi ini dipanggil ketika si pop-up-nya sudah keluar. Seperti ini ya. Nah, ini sudah pop-up dikeluar. Ketika diklik tombol simpan. Misalnya saya klik di sini ya. Nah, saya isilah misalnya. Saya isi di sini. Saya isi di sini misalnya TF. Nah, begini ya. Setelah klik disimpan, nah ini klik disimpan, nah dia langsung manggil ya. Dia langsung manggil si fungsi tambah. Nah, dia akan manggil fungsi tambah. Nah, bisa dilihat di sini nama, NIM, tanggal lahir, jurusan ya. Ini dari pos ya, pos. Pos dari sebuah variabel nama, NIM, tanggal lahir, dan jurusan yang berawal dari si tadi nih. Nah, dari sini. Nah, ini nih. Variabel ini, variabel nama, name, tanggal lahir, jurusan ya. Nah, ini dari sini awalnya dikirimkan secara pos, lalu ditangkap di sini menggunakan input pos. Nah, ini ditangkap nama variabelnya, lalu ditampung lagi ke variabel yang baru ya. Variabel yang baru, nama, NIM, tanggal lahir, jurusan. Nah, selanjutnya setelah ditampung ke variabel baru diproses. Prosesnya adalah seperti ini. Jadi prosesnya yang selanjutnya adalah membuat sebuah variabel baru, variabel array dengan perintah seperti ini. Jadi data array. Nah, ini array seperti ini sebetulnya yang dinamakan sebagai asosiasi array, yaitu
array yang indeksnya berupa kata-kata, ya, berupa kata-kata. Array yang indeksnya berupa kata-kata, tapi bukan berupa angka 0, 1, 2, 3, ya. Ini berupa kata-kata yang fungsinya nanti berhubungan dengan database. Nah, ini dipadankan nih untuk indeks nama di array-nya itu ngambil dari variabel nama yang dari atas. Begitu seterusnya. Ini tanggal lahir dan jurusan. Nah, ini kita siapkan dulu si variabel datanya. Nah, setelah siap si tabel datanya, setelah dipadan-padankan, baru kita panggil fungsinya. Kita panggil fungsinya. Fungsinya adalah input data yang berada di model m_mahasiswa. Nah, ini memanggil fungsinya. Lalu si fungsi ini memiliki parameter, ya, parameter yang harus dipenuhi. Yang pertama parameter ini, yang posisi pertama isinya berupa nama tabel, Lalu parameter yang kedua berupa data. Jadi ada 2 parameter yang dikirim ke fungsi input data, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di m_mahasiswa, kita klik ya m_mahasiswanya. Nah, input datanya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Function input data, ada nama, tabel, dan data. Di sini berupa variabel ya, variabel yang dibuat di sini ini namanya sebuah parameter. Jadi parameter yang pertama dan parameter yang kedua. Ini harus berpasangan, nggak boleh tertukar ya. Jadi kalau yang nama tabel ini nanti dia berpasangannya dengan yang di depan gitu ya. Nah, ini isinya nama tabel. Untuk yang data itu tuh ya otomatis dia berpasangan dengan yang data juga, seperti itu ya. Nah, ini saya bikin seperti ini supaya apa? Supaya si fungsi input data ini bisa digunakan lebih dari satu tabel kalau menggunakan parameter seperti ini. Jadi sebetulnya bisa saja saya nggak menggunakan parameter nama tabel ya. Ini nama tabel saya hapus gitu ya. Kalau saya hapus ini, itu cuma satu parameter, berarti kan ini juga nggak ada ya. Nah, ini juga nggak ada nih, seperti ini ya. Nah, seperti ini kan, jadinya cuma ngirim data aja. Ini bisa aja kayak begini gitu. Cuman ada kelemahannya. Nah, berarti kan pas bagian nama tabel itu harus ditulis ya. Nah, harus ditulis seperti ini kan. Pas bagian nama tabel harus ditulis seperti ini. Nah, kalau ditulis seperti ini, kalau kita bikin fungsinya seperti ini, berarti fungsi input data ini hanya berfungsi untuk si tabel mahasiswa saja, Tidak bisa digunakan ulang. Sementara kan si AI itu karena berbasis fungsi, seharusnya fungsi yang sama itu bisa ya fungsi yang sama gitu, function yang sama itu bisa digunakan beberapa kali supaya untuk efisiensi dari kode itu sendiri. Sehingga untuk alasan itulah saya buat modifikasinya seperti ini. Nah, gitu ya. Bila modifikasinya seperti ini memungkinkan, sangat memungkinkan bila saya bikin lagi sebuah perintah, gitu ya. Saya bikin lagi sebuah perintah, misalnya untuk tabel yang baru mungkin nanti gitu ya. Nanti kita bikin lagi tabel baru untuk tabel dosen misalnya begitu ya. Kita bikin, terus datanya juga bikin baru yang awal. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, berarti kan si fungsi input data itu bisa digunakan oleh tabel mahasiswa dan bisa juga digunakan oleh tabel input tabel dosen ya, tabel dosen seperti itu. Nah, jadi fungsinya dibuat se-fleksibel seperti itu, dan tentunya si data ini harus sesuai dengan format yang ada di tabelnya, kalau mau dibikinin. Jadi kalau untuk yang tabel mahasiswa otomatis si data ini harus sama ya untuk tabel mahasiswa. Untuk yang dosen berarti kita bikin lagi untuk yang dosen begitu. Nah, dibuat seperti itu. Nah, ini untuk yang seperti ini. Nah, sementara karena ini dibuat fleksibel, lalu kan apa nih perintahnya kon? Ada this db insert ya. Terus nah, ini adalah formatnya seperti ini. Memang format fungsinya seperti ini. Insert, nama tabel, dan data. Jadi ada 2 parameter. Yang pertama adalah si nama tabelnya, yang kedua adalah si datanya yang berupa array. Nah, insert ini sendiri kalau disamakan dengan sintak SQL yang biasa kita gunakan di PHP native itu adalah sintak insert. Jadi kayak insert tabel ya, insert into
tabel apa, terus satu-satu kan si apa field-fieldnya satu-satu. Nah biasanya kalau kayak begitu kan ada memungkinkan apa ya mah kalau misalnya ya harus ketelitiannya harus lumayan lah, harus bagus ya, harus benar-benar teliti, harus padanannya harus sama-sama. Tapi kalau dengan sistem seperti ini akan jauh lebih mudah karena tidak harus apa maksudnya tidak harus sintaks SQL kita harus paham, tapi yang paham sih ini aja si perintahnya seperti itu. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Silahkan yang mau bertanya. Open mic. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, apakah sudah dipahami prosesnya? Langkah-langkahnya sudah bisa Insyaallah, Pak. dipahami? Bisa? Ya, oke, mudah-mudahan ya. Ini Ya, juga saya rekam ya, jadi kalau misalnya ada yang terlewat, itu bisa diputar lagi ya rekamannya. Nanti saya upload di YouTube, bisa di-share seperti biasa ya. Oke, sebetulnya materinya sudah selesai ya, cuman sampai sini aja. Jadi kalau yang tadi prosesnya sudah saya jelaskan panjang lebar. Nah ini sebetulnya proses input data atau insert data di CI seperti itu. Jadi jauh lebih mudah di CI dibandingkan kita menggunakan perintah SQL langsung. Walaupun di CI itu sendiri kita bisa menggunakan perintah SQL juga ya, pada kasus-kasus tertentu kita tetap menggunakan perintah SQL, tapi tidak semua kasus kita menggunakan itu. Nah, kalau materinya tidak ada yang ditanyakan, saya akan masuk ke penjelasan tentang UAS ya. Ini udah langsung penjelasan UAS aja nih. Ya, penjelasan ke UAS sekarang. Nah, penjelasan. Iya, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Tidak Ya? ada, Pak. Oh ya, Dival udah. Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang UAS. UAS itu apa ya saja yang dilakukan. Nah, seperti yang di awal pertemuan kita ya, waktu di pertemuan pertama itu kan sudah saya sampaikan bahwa nanti UAS-nya adalah berupa proyek yang dimulai dari sekarang nih, setelah UTS sampai nanti pengumpulannya pas UAS. Jadi dimulai pengerjaannya dari sekarang sampai UAS, jadi panjang nih pengerjaannya. Lalu bagaimana teknis pekerjaannya? Pengerjaannya adalah kelompok ya, nggak seorang-seorang kelompok, tapi kelompoknya juga nggak banyak-banyak, cuma 2 orang aja ya. Nah, cuma 2 orang aja, jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, mungkin akan terjadi ada 3 ada 3 orang apabila jumlahnya itu ganjil ya dari keseluruhan apa maksudnya mahasiswa yang di ini di kelas ini gitu ya, jumlahnya ganjil, otomatis kan nggak akan ada satu pasangannya ya, yang satu orang itu bisa masuk ke salah satu kelompok, jadi ada satu yang mungkin 3 gitu ya. Nah itu aja sih yang bedanya ya, jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang, maksimal 3 orang. 3 orang juga itu sebetulnya untuk menutupi yang ganjilnya. Kenapa saya bikin 2, saya nggak bikin banyak? Saya ingin benar-benar menguasai ya, benar-benar menguasai si CI ini sendiri. Karena saya khawatir kalau misalnya satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 5 orang, itu pasti nggak efektif lah, kurang efektif. Nah, kurang efektif. Jadi supaya lebih efektif itu harus 2 orang. Jadi paling nggak ada 1 orang yang ngurus masalah misalnya recordingnya, atau ada juga yang codingnya. Tinggal bagi tugasnya lebih jelas lah gitu ya, lebih jelas. Nah sekarang pembagian kelompok, pembagian kelompok silahkan saya serahkan ke masing-masing mahasiswa ya, pembagian kelompoknya. Prosesnya sih nggak harus sekarang beres ya. Nah silahkan didiskusikan aja dengan teman-temannya. Bikin kelompok masing-masing, bikin pasangan masing-masing, lalu daftarkan ke kosmanya. Kosmanya siapa ya kalau di kelas pagi A ini? Cynthia, Pak.
Oh ya, Cynthia. Cynthia Kemala. Ya, Kemala. Oke, nah nanti sama Kosmanya dikoordinir ya. Jadi semuanya ngedaftar tuh Kosmanya nih, saya siapa kelompoknya gitu. Sama topiknya. Jadi topik yang mau dibuat tuh apa? Misalnya satu kelompok dia pakai topik tentang apotek misalnya. Berarti di situ ada proyek tentang apotek, di sini misalnya untuk input data barang, data obat gitu. Atau ada juga yang misalnya apa namanya temanya tentang ini apa jual beli sembako misalnya, bisa aja ya seperti itu gitu. Nah, intinya si temanya tersebut itu tidak boleh sama. Jadi tiap kelompok itu temanya harus berbeda. Itu sebabnya kenapa harus dikoordinir dengan oleh Kosmanya. Jadi setelah dia mendaftarkan, ini nama kelompoknya siapa, namanya kelompoknya siapa, lalu tentukan temanya. Tapi yang tahap pertama sih sebetulnya kelompok dulu nih, kelompok dulu, semuanya pada bikin kelompok. Istilahnya kalau kalau untuk tema sih bisa nyusul ya, bisa nyusul. Ataupun ataupun begini, misalnya saya sudah menentukan tema nih, temanya yang satu misalnya tadi contohnya, oh saya mau pakai tema tentang apotek, berarti nanti yang dibahas seputar tentang apotek ya. Nah, pasti tengah-tengah nih, pas waktu nanti pertemuan selanjutnya, oh, ternyata ada ide lain, itu boleh diganti. Tapi harus koordinasi dengan yang Kosmanya. Karena Kosmanya juga bakal report ke saya, jadi saya juga bakal punya si daftarnya. Jadi ini punya siapa aja. Jadi jangan sampai nanti ketika pas waktu bikin video ya, karena ini nanti hasilnya karena video, bikin video tuh temanya sama gitu ya. Nah temanya sama itu jadi mempengaruhi ke nilai gitu. Jadi kalau apa sebisa mungkin ya koordinasi, komunikasi, temanya tidak boleh berbeda. Nah kalau bisa hari ini atau besok itu saya sudah dapat kelompoknya dulu ya, kelompoknya dulu deh. Ya, dua tiga hari ini sampai dapat kelompoknya dulu, nanti akan saya coba kontak Kosmanya juga. Dan coba maksudnya begini, benar-benar koordinasi ya, benar-benar koordinasi dan benar-benar kerjasama supaya bisa berjalan dengan baik gitu ya si prosesnya. Jadi aktif lah, jangan istilahnya jangan pasif gitu ya, jangan nunggu gitu ya, aktif aja, langsung bikin aja dulu kelompok. Nanti sudah terdaftar, laporkan ke saya. Nah, nanti itu data buat saya. Apabila ada perubahan, silahkan langsung kontak ke saya. Nanti juga bisa saya broadcast di grup ya. Ini kelompok siapa aja, kelompok 1, 2, 3 mungkin ada, dibuat seperti itulah. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Nah, itu untuk kelompok ya, untuk kelompok. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk kelompok dan tema? Izin bertanya Pak. Ya, berarti untuk tema sama judul berarti bebas ya Pak ya? Terserah iya, kita bebas. Project apa gitu. Bebas. Yang penting tidak boleh ada yang sama ya. Jadi harus ya benar-benar cepet-cepetan gitu ya, nge-tag sama sama Kosmanya nih, saya mau ini tema ini, berarti orang lain nggak boleh ambil tema itu gitu ya. Nah, siap. Siap Pak. itu ya. Oke. Cukup jelas ya untuk kelompok dan temanya ya. Nah, Iya Pak. oke. Ya, selanjutnya teknis pembuatannya seperti apa. Jadi kan materi sudah sebagian besar sudah saya kasih ya untuk CI-nya, dari mulai proses instalasi sambil berjalan ya, si proyeknya itu sambil berjalan, karena sekarang kan untuk input database, nanti minggu depan itu untuk update dan delete. Terus nanti minggu berikutnya lagi ada untuk penambahan fitur-fitur seperti ada login ya, sistem session, terus ada juga sistem untuk apa ekspor ya, ekspor ke PDF atau ekspor ke Excel, itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itu pembuatannya bertahap. Jadi yang penting itu memang ininya dulu, project base-nya dulu seperti apa, si temanya seperti apa. Nah, nanti setelah jadi, si project-nya setelah jadi, itu divideokan, jadi dipresentasikan. Nah, dipresentasikan, yang presentasi ya 2 orang itu. Nah, divideokan, dipresentasikan ya, bisa menggunakan seperti aplikasi yang kemarin ya, bisa pakai Zoom juga gitu ya, biar bisa lebih bagus. Lalu hasil yang dipresentasikan itu nanti diupload ke YouTube masing-masing ya. Kenapa saya pilih YouTube juga, karena kemarin memang pas waktu di Google Class, bukan Google Classroom, di apa namanya,
kalau di Google Drive gitu ya, kalau di Google Drive memang agak ada kendala juga ya, agak susah untuk si koneksi ininya, streamingnya. Jadi kalau untuk di YouTube kan memang untuk penggunaan untuk video ya gitu. Nah, kalaupun misalnya ini kan di YouTube nih bersifat umum, itu bisa kita setting videonya jadi unlist ya. Jangan bikin private. Kalau private nanti harus disetting siapa saja yang hanya menerima itu. Ya, jadi kan saya agak repot tuh kalau misalnya melihat istilahnya email saya harus didaftarkan dulu. Jadi jangan bikin private tapi dibikin unlist. Nah, kalau dibikin unlist itu jadi hanya yang memiliki link saja yang bisa mengakses. Kalau jadi tidak bisa diakses secara umum. Jadi nah fungsinya seperti itu untuk yang di YouTube ya. Nah, terus kenapa juga pilihan YouTube? Karena di sini durasinya nggak saya batasin ya. Durasinya nggak saya batasin mau sampai berapa lama ya, tapi kalau bisa ya jangan sampai 4 atau 5 jam gitu ya. Ya secukupnya aja lah, secukupnya sampai semuanya terjelaskan dengan baik si proyeknya gitu. Tapi jangan juga terlalu singkat ya, misalnya cuma 1 atau 2 menit selesai, itu juga apa yang mau dijelasin ya. Jadi dijelaskan sewajarnya bagaimana mempresentasikan. Terus apa saja yang dipresentasikan? Nah, berbeda dengan UTS. Kalau UTS kemarin kan lebih ke teknis CI-nya gitu ya. Teknis CI-nya tuh misalnya setting CI-nya seperti apa, terus instalasi, konfigurasi itu seperti apa. Nah, tapi kalau di di yang UAS itu yang dijelaskan adalah si fitur-fitur project-nya. Misal begini, saya kasih contoh sistem informasi perpustakaan. Proyeknya mengambil tentang perpustakaan. Nah, itu dijelaskan dari awal. Oke, tampilan awal adalah berupa login. Login di sini ada 2 role, yang satu admin, yang satu user. User adalah si anggota, yang satu lagi admin untuk mengelola si data perpustakaan. Lalu cobain, langsung masuk. Saya login sebagai admin, masuk admin, nanti tampilan admin seperti apa. Di sini bisa mengelola data buku gitu ya. Nah, data buku, untuk menambah data buku seperti apa, nanti langsung didemokan ya. Input data buku seperti ini, untuk mencari data buku seperti ini. Oke, saya log out, saya ganti ke user. Nah, user itu hanya bisa mengakses buku aja, tidak bisa menambah buku. Nah, modelnya seperti itu. Jadi lebih ke fitur-fiturnya. Untuk si coding-codingnya juga sebetulnya nggak harus ditampilkan. Yang ditampilkan justru ke fitur-fiturnya yang sudah dibuat seperti apa. Begitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, siap. Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Ya, Pak. Cukup jelas. Oke. Nah, ini kan proyeknya panjang ya. Proyeknya maksudnya lama nih pengerjaannya. Artinya kalau ada yang tidak jelas untuk teknis, silahkan tanyakan di progresnya. Dan jangan diulangi lagi seperti kemarin ya waktu UTS, pas hari H mau ngumpulin, mau nanya ini kok error gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Karena pas di hari H pasti hektik banget, pasti banyak banget yang baru ngerjain baru itu janganlah. Jadi dibiasakan jangan seperti itu karena ini masanya panjang. Jadi kalau mau bertanya tentang error atau bertanya tentang oh ini ada kendala, silakan saya akan jawab, tapi kalau bisa jangan di hari H pas mau mengumpulkan. Itu udah nggak akan saya jawab lagi ya. Gitu. Nggak akan saya jawab lagi kalau pas nanyanya di hari H pas waktu mengumpulkan, kecuali mungkin ke teknis upload. Kalau teknis upload sih mungkin boleh lah, nanti akan saya bantu. Tapi kalau untuk teknis pembuatannya, coding-codingnya itu mungkin nggak akan saya jawab lagi ketika yang bertanyanya di hari H waktu batas akhir pengumpulan. Itu jadi kebiasaan buruk ya. Jadi karena di pekerjaannya dientar-entar gitu. Jadi kalau mau nanya silakan nih pada masa-masa pas waktu pertemuan-pertemuan atau pas waktu jauh sebelum pas pengumpulan, paling enggak ya 2-3 hari sebelum pengumpulan itu masih mungkin masalah teknis masih bisa gitu ya. Idealnya sebetulnya seminggu setelah sebelum pengumpulan itu harus selesai gitu. Jadi kan kalian juga pasti nanti ada UAS yang lain juga kan, maksudnya supaya kalau udah selesai di awal kan lebih enak ya, paling tidak si UAS ini udah selesai, tinggal mikirin UAS yang lain begitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk teknisnya, untuk teknis UAS-nya? Pak cukup jelas? Siap. Siap Cukup ya? jelas, Pak. Oke, ya nanti saya akan hubungi Cynthia ya, Kosmanya ya, Kosmanya untuk menanyakan Iya, Pak. ininya apa
grup-grupnya, nama-nama grupnya ya. Sudah ke Malang. Oke. Ya, paling itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kita akan screenshot dulu yang hadir semua ya. Hadir saat ini saya untuk sebagai berita acara pertemuan hari ini ya. Saya akan screenshot dulu. Ya. Oke. Siap ya untuk yang page pertama dulu nih. Ini 1, 2. Oke, sebentar, masih ada yang gerak-gerak. Belum ada yang siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Set dulu yang pertama. Bentar ya, saya save dulu. Oke, sekarang untuk halaman keduanya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Baik, kita tutup aja pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online. Semoga materinya bermanfaat. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan ke-10 ya. Nah, sepertinya sih bakal sesudah Lebaran. Kita juga belum tahu ininya ya, liburnya kapan. Nanti tinggal tunggu pengumuman aja dari kampus ya. Kalaupun misalnya sepertinya sih kalau dilihat dari tanggal ini minggu depan kita libur dulu gitu pas Lebaran gitu. Nah, jadi kalau yang untuk libur ya saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Bagi yang mau merayakan Lebaran silakan hati-hati ya. Mungkin nggak bisa mudik juga ya, jadi ya di sini aja gitu. Lalu apa namanya? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan tentang UAS silakan langsung aja ya. Nah, mungkin cukup dari saya ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya close ya.